min khosoisi ghazwatil Badr, tentang apa? Keutamaan perang Badar. Masih emut Pak, Bu? Satu hiji poho biasa ge dua teu inget, tilu nama lebeng biasa namanya kan. Pertama, keistimewaan yang ada dalam perang Badar. Pertama, orang-orang yang ikut perang Badar itu mendapatkan predikat, ya kan? Dinisbatkan kepada namanya. Maka disebut Al-Badriyu. Kalau disebut Al-Badariyu atau Al-Badriyu itu adalah mun urang mah Pak, mun bahasa kita mah alumnus perang Badar gitu. Sementara perang-perang yang lain mah tidak ada. Misalkan perang Uhud tidak ada. Makanya perang Badar itu punya keistimewaan tersendiri. Kedua, perang Badar itu selain tadi dinisbatkan kepada orang tersebut, orang-orang yang ikut perang Badar ini kan telah diampuni oleh telah diampuni dosanya sampai hari kiamat. Luar biasa. Luar biasa. Makanya mereka para sahabat, aduh kaduhung, sayang saya tidak ikut Badar. Karena orang yang ikut perang Badar itu melakukan kesalahan apapun telah Allah ampuni dosanya. Luar biasa. Kemudian selanjutnya perang Badar ya adalah perang yang mana Allah Subhanahu wa taala ikut sertakan malaikatnya, yang langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan kan nanti bantuan berupa para malaikat. Itu keutamaan dalam perang Badar matak cingaki. Nah, sekarang yang akan saya sodorkan kurang lebih lah seperti itu kan ya. Tilu we heulanya ada biasa sok poho lo bating begitu. Saya sodorkan sekarang Pak, yang akan saya sampaikan adalah tentang peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang ada pada perang Badar, dan harus menjadi keyakinan di dalam diri kita, intan surullah yansurkum. Kalau kamu membela agama Allah, maka pasti Allah janji Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian. Ayatnya kita lihat, Quran surat Al-Anfal, Quran surat yang ke-8, ayatnya ayat yang ke-9. Kita baca Pak, Bu ya. Silakan yang ada mushafnya dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Satu kan? Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Satu tepat ya. Salah satu di antara peristiwa besar ini ya. Kedua, إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Sampai sana aja dulu Pak. Kita lihat peristiwa yang sangat luar biasa.
yang terjadi pada perang Badar sebagai bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Pertama, Allah mengatakan, ingatlah ketika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, disebut nate istighotsah. Nah, kita sering ya, kita sering mendengar itu kan, istighotsah kade. Awas Pak, jangan pernah meremehkan makna istighotsah. Istighotsah itu permohonan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Karena nanti Nabi SAW, ya kan, ketika Nabi SAW melihat musuh yang begitu banyak, ya, sementara Rasulullah SAW melihat kaum mukminin yang hanya berapa kemarin jumlahnya? 314 orang dengan Nabi itu kan, ditinggali 300, sementara musuh 1000 orang. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Ya Allah, perlihatkan, perkenankan, buktikan kepada kami apa yang kau janjikan kepada kami. Rasul ngadoa apa? Melihat seperti itu, menghadap ke kiblat, kebayang kan sorbannya, Rasul pakai imamah kemudian pakai sorban, Rasulullah SAW berdoa seperti itu sampai jatuh sorbannya Pak. Berapa kali? Serius tak? Jadi istighosah itu berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Jangan disalahartikan. Ima erek main bola, urang harita jeung Malaysia istighosah geura. Kan aduh Pak, diparangkeun deui elehnya, eleh deui harita teh kan ngerakeun Pak. Ya teh ciga erek perang Badar wae teh main bola jeung Malaysia istighosah. Ya dulu ya kita pernah saya katakan aduh terlalu menyepelekan jeung parangkeun teh eleh deui. Jadi we tinggal can hanas istighosah eleh itu jadi we goreng. Istighosah itu lihat meminta kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan bukan hanya sendiri, bareng-bareng kaum mukminin luar biasa diajak. Makanya kayak salat apa? Salah satu di antara istisqa bentuknya ghaits. Ghaits itu kan hujan di antaranya Pak. Kaitannya, ya kan? Yang begitu banyak seperti itu Pak kaitannya. Maka luar biasa. Istighotsah itu untuk sesuatu yang besar, memohon kepada Allah. Jangan Jangan disalahartikan anu sepele begitu. Ya, istighotsah mah tingali. Contohnya Rasul. Ingatlah kamu ketika kamu memohon kepada Allah dengan beristighotsah tadi. Ya. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Wahai Allah, buktikan ya kepada kami apa yang kau janjikan. In tuhlik hadhil bahasa natanya hadhil asabah atau isabah ya. Ya Allah, kalaulah engkau membinasakan umat ini min ahlil Islam, kaum mukminin, fala tu'bad abadan, maka tentu tidak akan ada lagi seorang pun yang akan menyembahmu selamanya. Tinggali. Itu Rasul berdoa sampai seperti itu. Kalau bahasa kita Pak, ya, Rasul ngadoa dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, ya kan? Berikan tunaikan janjimu, buktikan kepada kami, berikan kemenangan kepada kaum mukminin. Kalau sekiranya hari ini kaum mukminin mendapatkan kebinasaan, kekalahan, maka tentu tidak akan ada seorang lagi yang akan menyembahmu selama-lamanya. Terus berdoa Rasul sampai seperti itu, sampai jatuh sorbannya diambil oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal. Mun bahasa orang Pak, ini peristiwa luar biasa satu yang dapat kita catat. Bahasa kita mah tara-tara tisasari Rasul ngadoa model kieu gitu. Sampai seperti itu jatuh, kemudian Abu Bakar angkat lagi. Kata Abu Bakar, hasbuk, cukup ya Rasulullah, cukup. Allah pasti akan memperkenankan janjinya, memberikan kemenangan kaum mukminin. Sampai seperti itu, luar biasa. Diterangkan ayat lain menerangkan sampai Rasul itu, nangkepan ayat ngantuk tuh, sampai Rasul tertidur, kemudian nanti bangun, mengatakan kepada Abu Bakar, gembiralah wahai Abu Bakar dengan janji yang telah Allah siapkan. Allah akan berikan kemenangan kepada kaum mukminin. Nah, ya, seperti itu baru turunlah pertolongan dari Allah. Iya, Pak, naon tah? Fastajaba lakum, Allah ijabah doanya. Bahwa Allah mengatakan, Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Begitu. Aku akan turunkan 1000 malaikat yang datang berduyun-duyun. Tuh, begitu. Hebatnya banyak, luar biasa tak ini.
keadaan luar biasa. Ada lamun ngukurkeun perang secara apa, hitung-hitungan apa? Secara lahiriah kaum mukminin 314 dengan keadaan yang seadanya, persenjataan dan yang lainnya, kemampuan biasa. Kadepan kaum mukminin ieu kali itu perang pertama kan? Kalau dibandingkan dengan musuh orang-orang Quraisy yang sudah terbiasa mereka melakukan seperti itu, senjata dan semua perlengkapan, lamun secara lahiriah mah kalah. Tapi begitu, demikianlah Allah berikan. Kadang-kadang ada kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tidak sedikit ada kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Wallah Pak, saya baca literaturnya seperti itu. Waktu perang Afghanistan kalau tidak salah, ya, termasuk Palestina juga luar biasa. Sampai ada satu tank yang mana kaum mukminin itu melemparkan batu, Pak, melemparkan batu yang qadarul tank itu meledak. Karena kayak ayat dina ayat nulain mah, wa ma ramaita idz ramait. Tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, walakinallaha rama, Allah lah yang melemparkannya. Luar biasa, ya kan? Maka yakin kalau orang tua kita dulu katanya memerdekakan Indonesia ini salah satunya dengan apa? Dengan babu runcing. Harus jadi keyakinan. Kenapa? Lain masalah babu runcing, nah tapi ya keimanan dalam diri ini, keyakinan, dan tadi itu pertolongan Allah. Sama dengan di kita kalau tidak salah waktu kemerdekaan itu bulan Ramadan ya, betul ya Pak? Dalam sejarah kan kemerdekaan Indonesia itu termasuk proklamasi itu kan pada bulan Ramadan. Perang Badar di bulan Ramadan Pak. Jadi tidak sedikit kaum mukminin yang melakukan saum, tapi hebat Pak. Meski dalam keadaan seperti itu, heroiknya kaum muslimin luar biasa. Allah turunkan bantuan apa? Malaikat. 1000 malaikat yang datang berduyun-duyun. Apa tujuannya diantaranya? Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum. Ini disampaikan oleh malaikat Jibril sebagai bentuk berita gembira yang diberikan kepada kaum mukminin. Dan apalagi untuk menenteramkan jiwa kaum mukminin menghadapi peperangan ini. Tuh, Bu. Jadi wejongjon gitu Pak, perang teh. Ya. Tadi mah kalah mental dan ningali musuh. Sekarang mah dengan diberitakan bahwa akan adanya pertolongan dari Allah, maka hati kaum mukminin menjadi tenang, menjadi tentram. Tuh, Pak. Dua tah seperti itu kan. Rasul berdoa, Allah turunkan pertolongan berupa apa? Datangnya malaikat yang berduyun-duyun. Selanjutnya Pak, satu lagi. Allah mengatakan wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah ada pertolongan kecuali ya dengan apa? Di sisi Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuh tinggali. Selanjutnya innallaha azizun hakim, Allah lah maha perkasa, maha bijaksana. Lihat selanjutnya yang kedua. Idz yughashikumun nu'as. Selain itu juga Pak, diberikan rasa ngantuk kaum mukminin ini. Jadi satu hari sebelum berperang teh tarunuh kaum muslimin teh Pak. Sebagaimana sahabat mengatakan, semua dari kami semuanya tertidur kecuali Rasulullah SAW yang senantiasa terus sholat Pak. Kita mah semua tertidur. Ini ada hikmahna ya teh. Naon di antara ari musuh mah teu bisa sare, coba enggak. Sehingga begadang. Ai kaum mukminin mah justru tidur, sehingga ketika perang teh semangat seger tuh. Kada tuh begadang motong boroku dalil, cek Bang Haji gitu menang begadang mah, ya kan seperti itu kan, motong boroku dalil. Tak iya teh Pak, ya teh. Walaupun nanti ada yang menerangkan bahwa kantuk itu terjadi ketika justru saat perang, cenah Pak. Jadi ketika berperang teh tunuh nyepeng pedangnya tunuh, gitu Pak ke perang teh. Tapi Allah berikan kemenangan. Kenapa? Justru kutunuh eta jadi sifat heroiknya datang, jadi termalire musuh gitu Pak. Apa nu tunuh mah geuningannya, nu tunuh nu jajalankeun motor tunuh, ya kan?
Ningali lampu merah terus dah tunuh geuning. Gitu ya teh Pak. Jauh gubrak gue geuning gitu kan. Tah ada yang menerangkan bahwa ngantuk itu katanya ketika perang. Jadi begitu lihat kan musuh loba. Jadi kutunuh mah teu ningali loba, anu penting cek-cek. Nah, seperti itu. Gitu Pak. Ada seperti gitunya. Jadi hiji mangsa mah tunuh teh hade-nya. Hade tunuh mah ciga tunuh pangajian alus teu. Hade ya kan luar biasa ya hade Pak ya ante eta teh anugerah ti Allah. Saya malah mun aya jamaah anu tunuh gitu tara dicarek antepkeun tah ibu-ibu kitu antepkeun we nepikeun ka bubar pangajian antepkeun tong di ieu kan antepkeun we ya kan nyawa-nyawa masjid da dikunci alah kan begitu ya we hade Pak kadieunya tinggal saya kalau baca ini tahan titik kemalin Pak baji dikebut baca Allahu Akbar luar biasa dah hese atau diungkapkeunana ya kalau hanya sekadar membaca saja berat sudah selesai ini Pak luar biasa teh iya kisah-kisahnya yang harus kita jelaskan sampai nanti kita akan tahu Nabi itu hebat ya seorang luar biasanya kemampuan untuk berperang strategi dan yang lainnya juga luar biasa Pak. Ketika ingin mengetahui musuh bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kan kita ada mata-mata musuh yang ketangkap, ya kan? Tadina erek ditarenggelan ku para sahabat mau dibunuh kata Nabi jangan, ya, jangan. Justru sok ku Nabi mah diwowoy. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, untuk kieu Nabi mah sabaraha urang anu hadir, untuk kitu atuh Pak. Tapi dengan niat cerdasna, Nabi mengatakan, kira-kira pasukan lamun makan jam makannya, kira-kira butuh sabaraha onta, gitu. Oh kami suka menyembelih 9 sampai 10 onta geus kahitung ku Nabi mah berarti jumlah musuh teh gitu geus kahitung ternyata hebat Pak kemampuan sampai seperti itu kan Nabi teh kade Pak sakali deui Pak Bu Nabi teh itu luar biasa lain bahasa urang mah lain pangangguran jadi Nabi teh kade Nabi itu Pak begitu luar biasa mikirkan segala rupa lain loba pikiran Nabi mah tapi loba pikiraneun gitu kan mikiran umat mikiran segala rupa gitu kan termasuk strategi perang dan yang lainnya termasuk Nabi juga memikirkan rumah tangganya yang mana luar biasa kan rumah tangga Rasul mah naon luar biasa teh pan pamajikanna ge salapan aya mengatakan 10 sareng Maria Al-Qibtiyah tapi semuanya beres roes salapan rumah tangga istrinya dengan berbagai macam sifat watak dan karakter Bapak mah karek hiji oge geus anu si ibu nu ngajawabna lieur hiji geus lieur cenah teh si ibu buat teh ibu nu ngalieureun teh justru ya kan begitu Pak ya saya kembali di sini jadi saya tuh unik kalau baca-baca ya haruslah kita biar jiwa semangat kita itu luar biasa pertolongan Allah datang jadi Allah berikan ngantuk kaum mukminin teh sehingga mereka itu jadi segar ketika berperang. Yang ketiga, wa yunazzilu alaikum minas samaa'i maa'a. Allah turunkan hujan, coba Pak bayangkan. Luar biasa kan? Ini juga ada hikmah tersendiri. Seperti apa hikmahnya? Kayak deui banyak atau jam genep langkung ya. Begitu kan? Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi baru 2 saja. 1 pokok kedua ingat satu doa Nabi yang luar biasa sehingga datang pertolongan Allah dari malaikat tadi kan tentara malaikat yang kedua adanya rasa kantuk yang luar biasa yang membuat jiwa kaum mukminin menjadi tenang lihat jalmi amun sare mah berarti tenang dalam menjalma tenang mah moal bisa sare ya jadi saking tenangna kaum mukminin jadi mental nanti jatuh Pak ya seperti itu tenang sehingga berperang teh penuh dengan semangat tambah nanti hujan apalagi peristiwanya luar biasa nanti akan ada Pak peristiwa yang luar biasa karena salah satu diantaranya dengan turun hujan itu pan kaum mukminin teh dalam keadaan junub Pak enggak teh luar biasa entahlah nanti di kesempatan kita baca lagi tentang kejadian-kejadian luar biasa yang ada dalam perang Badar yang mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa memperjuangkan agama ini ya kan sesuai dengan kemampuan kita. Siap semuanya siap? Iya.